Hai, perkenalkan, nama saya Maria Recoleta Regina Kristaninda. Hari ini saya ingin mempresentasikan salah satu hasil kerja saya mengenai teori komunikasi. Teori komunikasi yang ingin saya ulik hari ini adalah Cultivation Analysis and Uses and Gratification Theory. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung lanjutkan saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu penemu teorinya. Penemu teori kultivasi analisis adalah George Gardner dan juga Larry Gross. Yang kedua adalah penemu teori penggunaan dan kepuasan, yaitu Herbert Blumer dan Elihu Katz. Asumsi teori. Teori kultivasi melihat media massa sebagai agen sosialisasi dan menemukan bahwa penonton televisi dapat mempercayai apa yang ditampilkan oleh televisi berdasarkan seberapa banyak mereka menontonnya. Berdasarkan banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menonton, maka penonton televisi dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni light viewer, dalam arti menonton rata-rata 2 jam per hari atau kurang, dan hanya tayangan tertentu. Dan yang kedua adalah heavy viewer, yaitu menonton rata-rata 4 jam per hari atau lebih, dan tidak hanya tayangan tertentu saja. Asumsi teori ini adalah televisi membuat media yang unik, TV membentuk mainstreaming dan resonance, perkembangan teknologi baru memperkuat TV, terpaan pesan TV yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima khalayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Light viewers cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi. Sementara heavy viewers cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi utama mereka. Prinsip dari kedua teori tersebut. Teori kultivasi menekankan pada sistem makro pengaruh televisi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Karenanya untuk menggambarkan pandangan mereka tentang televisi sebagai sebuah media yang berpengaruh secara budaya, para peneliti kultivasi berdasarkan pada 4 tahapan proses, yaitu analisis sistem pesan, berbentuk berbagai pertanyaan tentang realitas sosial pemirsa, survei khalayak, dan membandingkan realitas sosial dan audiens. Untuk teori sustained gratification, intinya adalah menjelaskan sikap khalayak dalam mengonsumsi media dan pada akhirnya dapat selektif dalam mendapatkan pesan yang ditujukan. Teori tersebut pada dasarnya adalah bagaimana pemilihan media yang ditujukan kepada khalayak yang berkandung kepada kepuasan, kebutuhan, motif, dan keinginan khalayak itu sendiri. Teori ini berpegang pada 3 konsep, yaitu khalayak aktif, pengaruh media, dan kegunaan gratifikasi dan media baru. Konsep teori. Konsep teori kultivasi analisis adalah salah satu teori efek kumulatif media massa yang memandang hubungan antara terpaan media massa, yaitu televisi, terhadap kepercayaan serta sikap khalayak massa tentang dunia di sekitarnya. Menurut Wood 2000, kata cultivation sendiri akan menuju pada proses kumulatif di mana televisi menanamkan suatu keyakinan tentang realitas sosial. Singkatnya, kultivasi memiliki hipotesis bahwa pemirsa televisi kelas berat akan mempertahankan kepercayaan dan konsepsi tentang dunia di sekitarnya yang selaras dengan apa yang mereka lihat melalui layar kaca. Misalnya, program televisi yang banyak memperlihatkan tindakan kekerasan. Berdasarkan hipotesis teori kultivasi, maka pemirsa kelas berat akan cenderung melihat dunia di sekitarnya sebagai tempat yang penuh dengan tindakan kekerasan. Konsep teori penggunaan dan kepuasan. Teori penggunaan dan kepuasan adalah salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan dapat dilihat sebagai kecenderungan yang lebih luas dari pihak media untuk memberikan kepuasan kepada khalayak. Model ini merupakan pergeseran fokus dari tujuan komunikator ke tujuan komunikan. Model ini juga menentukan fungsi komunikasi massa dalam melayani khalayak. Kritik terhadap teori kultivasi. Setelah kemunculannya, muncul berbagai kritik dari para ahli ilmu sosial. Kritik diberikan
dalam perspektif humanistik yang berpendapat bahwa pemirsa menginterpretasikan kekerasan dengan cara yang sangat berbeda, dan karenanya memberikan respon dan bentuk pertanyaan survei dapat menghilangkan perbedaan tersebut. Namun Gertner dan Gross melawan kritik-kritik yang dilontarkan dengan berpendapat bahwa setiap individu akan secara pasti sama dalam memiliki perbedaan interpretasi tentang kekerasan, namun memiliki pola-pola yang penuh arti. Adapun peneliti lain yang sudah mengkritisi teori kultivasi yang dikembangkan oleh Gertner dan Gross, diantaranya sebagai berikut. Horace Newcomb 1980 menyatakan bahwa kategori dan jumlah hitungan kekerasan yang digunakan dalam studi analisis isi program televisi tahunan tidak perlu merefleksikan apa yang dipersepsikan dan apa yang diinterpretasikan oleh para pemirsa televisi. Jennings Bryan 2004 menyatakan bahwa penelitian kultivasi lebih menekankan pada efek dibandingkan dengan siapa atau apa yang dipengaruhi. Kritik terhadap teori penggunaan dan kepuasan. Walaupun perannya yang cukup besar dalam penelitian komunikasi massa khususnya memahami alasan dan tujuan penggunaan media oleh khalayak, pendekatan ini pun tidak luput dari berbagai kritik yang dilontarkan oleh para peneliti komunikasi. Di antaranya, McQueally 1994 menyatakan bahwa pendekatan uses and gratification tidak menyediakan prediksi ataupun penjelasan yang komprehensif mengenai pemilihan dan penggunaan media. Menurut McQueally, pendekatan uses and gratification hanya berhasil dalam meneliti adanya motivasi dalam penggunaan berbagai tipe media yang khusus. Sementara itu, Len Ang mengkritisi pendekatan uses and gratification ke dalam 3 aspek, yaitu pendekatan uses and gratification cenderung bersifat individualitas karena hanya menekankan pada sisi pencarian gratifikasi dan gratifikasi yang diperoleh khalayak secara psikologis dan mengabaikan konteks sosial. Dalam pendekatan uses and gratification, khalayak hanya memberikan perhatian yang sedikit terhadap isi media. Para peneliti hanya menaruh perhatian pada alasan mengapa khalayak menggunakan media, bukan pada apa yang sebenarnya diperoleh khalayak ketika menggunakan media. Pendekatan uses and gratification berawal dari pandangan bahwa media bermanfaat bagi khalayak secara implisit, menawarkan justifikasi bagaimana diberikan oleh media. Sulitnya untuk menentukan pola terpaan media melalui observasi. Penelitian uses and gratification hanya menitik beratkan pada kenyataan yang dilaporkan oleh khalayak. Pelaporan diri bagaimanapun juga didasarkan pada memori pribadi masing-masing khalayak yang sangat mungkin mengalami distorsi karena proses pengingatan yang terkadang tidak akurat oleh khalayak. Hal ini pula yang menjadi kelemahan penelitian uses and gratification. Aplikasi atau penerapan dari teori kultivasi. Pada televisi terdapat acara-acara yang menayangkan kisah percintaan. Anak di bawah umur yang melihat acara tersebut akan terpengaruh dan mempraktekkan apa yang ditayangkan di televisi tersebut. Aplikasi atau penerapan dari teori penggunaan dan kepuasan. Sebuah media sangat memperhatikan kepuasan atau hal yang sedang diminati oleh khalayak luas dalam menyampaikan atau memuat sebuah berita dan informasi ke media massa. Aplikasi penerapan dari teori diskusi dan pembahasan. Sebuah media sangat memperhatikan diskusi atau pembahasan dan sedang dilakukan untuk memberi informasi yang aktual kepada masyarakat. Aplikasi atau penerapan dari segi manfaat. Televisi merupakan sarana utama masyarakat untuk belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Karena tontonan di televisi umumnya dianggap seperti kejadian sungguhnya, dan aplikasi atau penerapan dari segi perilaku. Teori kultivasi di mana pengaruh tontonan televisi dapat direplikasikan oleh setiap orang yang pernah melihat, mendengar, dan menyaksikannya adalah nyata dan dapat diuji. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah hasil kerja saya. Dan saya sangat meminta maaf untuk banyaknya kesalahan kata ataupun salah pengucapan dalam presentasi ini.
Sekian dan terima kasih. Semoga bisa dinikmati dan bisa ditangkap informasi yang ingin saya berikan. Makasih.